Karina Syahaan dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen Grup B semester 1. Di video ini saya akan membuat podcast tentang kitab pengkhotbah. Di video ini saya akan didampingi oleh teman saya. Halo guys, perkenalkan nama saya Jito Benjanaors dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Terus saksikan video kami ya. Shalom. Jadi saya di sini akan membahas lebih lanjut tentang kitab pengkhotbah. Kitab pengkhotbah termasuk dalam kitab hikmat di Perjanjian Lama. Jadi di sini apa sih yang kamu belum tahu tentang kitab pengkhotbah? Jadi saya kurang tahu tentang kitab khotbah itu kan mungkin maaf ya guys, maaf ya guys suara motornya. Oke guys, jadi saya kan belum kurang paham tentang kitab khotbah tersebut. Jadi mungkin kitab khotbah tersebut kan mungkin bukan terbuat begitu saja. Jadi saya ingin bertanya tentang kitab khotbah itu ditulis sama siapa dan tahun tulisnya itu kapan? Untuk kitab pengkhotbah ditulis oleh Salomo pada abad ke-10 sebelum Masehi gitu. Oke. Jadi kan mungkin kitab khotbah tersebut kan bukan cuman nama khotbah saja, mungkin ada dari bahasa-bahasa lain. Jadi saya ingin bertanya sama teman saya, kitab khotbah tersebut itu apa sih nama-namanya yang lain, atau dari bahasa Ibrani atau dari bahasa Inggris atau artinya? Kalau dalam bahasa Ibrani artinya itu kalau dalam bahasa Ibrani kitab pengkhotbah disebut Kohelet, yang artinya pengumpul atau pemberita kepada jemaat. Kalau dalam bahasa Inggris disebut Ecclesiastes, yang artinya orang yang berbicara kepada jemaat atau pemimpin jemaat gitu. Oke, teman-teman, mungkin kitab khotbah tersebut bukan hanya nama khotbah saja, pengkhotbah saja, ada nama-nama lainnya dari bahasa Ibrani, bahasa Inggris, dan ada artinya tersendiri. Jadi teman, saya ingin bertanya lagi nih, apa sih yang teman saya ambil dari kitab pengkhotbah tersebut? Maksudnya garis besarnya begitu? Yes. Kalau garis besarnya sih kita mulai dari pendahuluan aja ya. Kalau pendahuluannya itu ada kesia-siaan segala sesuatu tertulis dalam pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 11. Yang kedua, pencarian hikmat dan kepuasan hidup tertulis dalam pengkhotbah 1 ayat 12. Dan yang ketiga, ada waktu dan ketentuan ilahi tertulis dalam pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 22. Dan yang keempat, di kehidupan di tengah ketidakpastian, pengkhotbah 11 ayat 2. Tertulis dalam pengkhotbah 11 ayat 1 sampai 12. Dan selanjutnya adalah nasihat untuk hidup bijaksana tertulis dalam pengkhotbah 11 ayat 1 sampai 12. Dan yang menjadi penutup adalah takutlah akan Allah tertulis dalam pengkhotbah 12 ayat 8 sampai 14 gitu. Oke teman-teman, jadi mungkin itu dibagi-bagi dalam per ayat atau per bait-bait ya teman-teman. Jadi saya yang bertanya lagi sama teman saya Fitri, bahwa saat kita membaca Alkitab atau kitab tersebut, mungkin kita ada misalnya aku suka nih sama ayat satu ini. Jadi saya ingin bertanya sama teman saya, apa sih ayat yang paling kamu suka? Kalau aku sih suka ayat di pengkhotbah itu tertulis dalam contoh ayat yang saya dapat dari kitab pengkhotbah tertulis dalam pengkhotbah 3 ayat 1. Mau tahu isinya nggak? Mau dong. Isinya adalah untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya, yang artinya ayat ini mengajarkan bahwa setiap hal dalam hidup manusia terjadi pada waktunya masing-masing sesuai rencana Allah. Manusia tidak dapat mengatur segala hal sesuka hati, tetapi harus bijaksana menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Begitu. Mungkin itulah ayat yang mungkin teman saya ini suka, atau mungkin itu ayat yang membuat dia menjadi suka membaca kitab pengkhotbah. Jadi kita kan ini jurusan manajemen pendidikan Kristen. Jadi saya yang bertanya, apa sih pengaruh atau apa sih sangkut pautnya jurusan kitab pengkhotbah ini ke jurusan kita? Kaitan yang bisa saya ambil dari ayat yang sudah saya ucapkan tadi
ke prodi manajemen pendidikan Kristen ialah yang pertama yang bisa saya kaitkan adalah bijaksana mengatur waktu dan prioritas dalam pelayanan pendidikan. Dan kedua, menyadari bahwa keberhasilan pendidikan bukan hanya hasil kerja manusia tetapi juga penyertaan Tuhan. Yang terakhir, mengelola sumber daya manusia, waktu, fasilitas sesuai dengan kehendak Allah. Mungkin segitulah yang saya mungkin dapat saya kaitkan kepada prodi manajemen pendidikan Kristen. Mungkin teman-teman sudah mendapatkan sedikit atau banyak ilmu dari pembahasan tadi ini. Mungkin maaf ya jika ada suara-suara yang mungkin mengganggu. Iya benar. Mengganggu dan kita akhiri pembahasan. Sebelum akhir ini aku ingin bertanya nih sedikit tentang Ibu Juwita. Maksud saya saudara Juwita. Jadi sudah ayat apa saja yang mungkin Anda sudah baca dalam kitab pengkhotbah? Enggak ada. Oh, tidak. Aku baca. Mungkin dia masih kurang rajin membaca Alkitab ya guys ya. Maaf ya guys. Ya udah nggak apa-apa. Jadi mungkin saya belum sampai ke kitab pengkhotbah. Saya masih di Kejadian. Oh, kalau boleh tahu Kejadian berapa ayat berapa nih Bu Juwita? Kejadian berapa lah ya? Kejadian 1:1. Kejadian 1:1. Wah, itu liturgi anak-anak waktu ini ya. Takut akan itu nggak sih isinya? Kejadian 1:1 itu pun salah ya guys ya. Oke. Sekian video podcast dari saya Fitri Sarina Syahaan bersama teman saya Juwita Menjarnahor. Semoga kalian menikmati video ini dan dapat bermanfaat buat kalian semua. Sekian dan terima kasih.